Jadi kita mengamati begitu ya pusat perbelanjaan Sarinah yang mana juga Anda kelola, sebetulnya tingkat kunjungannya apakah sudah mengalami peningkatan atau belum, Bu Fetty? Baik, kalau Sarinah kebetulan memang, sejak awal buka, kunjungannya cukup tinggi ya. Jadi sampai sekarang masih maintain, seperti itu ya, terlebih-lebih menjelang Natal, saat ini penghujung tahun, masih tingkat kunjungannya sangat tinggi sih. Oke baik, adakah target-target yang mana hingga akhir tahun nanti begitu di Sarinah di angka berapa persentasinya Bu Fetty? Kalau tingkat kunjungan ini sampai hari ini masih quite, stabil ya, Mas, dari, weekday itu sekitar 20.000, weekend itu sekitar 30 ribuan per hari. Oke, dari angka tersebut angka targetnya di angka berapa Bu Fetty? Dan juga akan ada promosi apa yang kiranya untuk meraup pengunjung sebanyak-banyaknya hingga momen akhir tahun nanti? Tingkat kunjungan tertinggi ya sejak kami buka, pernah di angka 40.000 per hari ya, saat ini sudah lebih normal, tapi memang, target seperti jumlah saat ini sudah, cukup padat sih, buat, akhir tahun sudah cukup ramai ya, Mas. Oke baik, untuk promosi-promosi yang mana juga diagendakan di Sarinah sendiri, ada promosi apa di sana Bu Fetty? Jadi sama dengan, shopping center lainnya, kami banyak program-program festif, Natal ya menjelang akhir tahun, dari mulai diskon, kemudian ada promosi, gift with purchase, ada buy one get one, dan juga ada, lucky draw ya seperti itu, dan, juga di-combine dengan performance-performance atau, aktivasi dari, masing-masing mitra di Sarinah, Mas. Oke, baik. Bu Fetty, kita mengamati juga yang mana juga informasi yang diberikan pemerintah begitu ya bahwa memang inflasi menjadi musuh nyata bagi kita semua khususnya di sendi-sendi perekonomian bangsa. Sebetulnya Anda melihat prospek di pusat perbelanjaan dibandingkan tahun ini dan juga di tahun depan akan seperti apa sih di sektor pusat perbelanjaan ini Bu Fetty? Kalau kami melihat ya terutama, saya berbicara dari, sisi Sarinah, karena Sarinah ini baru dibuka kembali, sejak, 2 tahun, tutup untuk, renovasi dan transformasi. Jadi, tingkat kunjungan dan juga tingkat, daya belinya, cukup baik ya, dan, kami juga berharap tahun depan akan lebih baik lagi karena, tahun ini kami tidak buka 1 tahun penuh ya karena bukanya di bulan Maret, tapi tahun depan, daya belinya dan animo masyarakat pun, masih cukup, tinggi dan juga, banyak diharapkan pengunjung bisa, hadir di Sarinah. Bu Fetty, dengan masih adanya optimisme di sektor perbelanjaan bahkan hingga tahun 2023 nanti, Anda ataupun di Sarinah sendiri akan melakukan ekspansi ataupun kinerjanya akan seperti apa ekspansinya? Tahun 2023, buat Sarinah ini menjadi tahun ekspansi karena, kami ditugasi untuk, juga membuka Sarinah-Sarinah lain ya, di, lokasi lain termasuk di airport, di, stasiun kereta, kemudian juga di destinasi pariwisata. Jadi, memang, kami pun juga melakukan, forecast, yang meningkat, dibanding tahun ini untuk tahun depan, selain dari toko flagship Sarinah Tamrin, juga dari, toko-toko Sarinah di lokasi lain. Oke baik, nantinya yang akan dibangun begitu Sarinah-Sarinah lainnya apakah sama dengan Sarinah yang ada saat ini atau justru akan mengikuti kelas di mana Sarinah itu dibangun Bu Fetty? Baik, kelas-kelas Sarinahnya tentu akan mengikuti di lokasi masing-masing. Jadi Sarinah Tamrin ini merupakan, flagship atau, pusat ya yang paling lengkap bisa dibilang, tapi di lokasi lain mengikuti, peruntukannya atau, target market-nya. Misalnya di airport, tentu berbeda dengan di destinasi pariwisata ataupun di stasiun kereta yang lebih sifatnya, grab and go atau quick quick, shopping. Jadi memang ada beberapa kategori dari Sarinah, Mas. Di Sarinah sendiri persiapannya seperti apa Bu Fetty? Karena tadi juga sudah disebutkan agendanya ada Imlek, Ramadan dan juga Idul Fitri. Bagaimana untuk strategi meraup cuan sebanyak-banyaknya?
Memang persiapannya kita lakukan, sejauh mungkin ya, misalnya untuk, lebaran ya, kami sudah melakukan persiapan dari mulai, produknya, kemudian juga, tenant-tenant dan, program-program marketing itu sendiri. Jadi dari Natal, kemudian, Tahun Baru, Imlek ya, lalu ada Valentine, ada Ramadan dan juga Lebaran, kemudian di, mid-year sale. Jadi ini memang, semester pertama diharapkan, bisa berkontribusi lebih besar ya, karena memang festifnya, banyak di semester 1 ini.